Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya seperti biasa, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dalam hati, dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai pasar dalam perekonomian. Nah, untuk hari ini kita juga akan melanjutkan materi mengenai pasar dalam perekonomian. Jika minggu lalu kita belajar mengenai pengertian pasar, terus ada peran pasar dalam perekonomian, juga ada macam-macam pasar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai struktur atau bentuk pasar dan juga akan belajar mengenai peran iptek dalam terhadap struktur pasar. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembahasan, seperti biasa Ibu akan menjelaskan tujuan dari video pembelajaran hari ini, di mana Ibu mengharapkan anak-anak sekalian ini dapat nantinya agar menjelaskan struktur bentuk pasar dan dapat menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, kita mulai saja pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk menyimak dengan baik materi pembelajarannya. Baik, untuk pembahasan hari ini adalah lanjutan materi sebelumnya mengenai pasar dalam perekonomian. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama ada struktur atau bentuk pasar. Dan selanjutnya ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, kita langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur pasar. Nah, apa itu struktur pasar? Struktur pasar merupakan informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Nah, di sini maksudnya struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan juga jenis produksi. Nah, untuk jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Nah, untuk struktur pasar juga umumnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar monopolistik. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Nah, keempat jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dalam ukuran distribusi para pembeli dan penjualnya. Nah, juga ada hambatan masuk serta tingkat diferensiasi produknya. Nah, baik, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, di mana produk atau barang yang ditawarkannya juga merupakan sejenis atau serupa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pasar persaingan sempurna, kita di sini akan belajar mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Nah, maksudnya di pasar di persaingan sempurna bahwa harganya itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, itu maksudnya harga di pasar. Nah, bahwa berapapun jumlah barang yang dibeli oleh konsumen tidak akan berpengaruh terhadap harga. Nah, di sini pembeli dikatakan sebagai pengikut harga. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Nah, bahwa
Seperti halnya pembeli, penjual di pasar persaingan sempurna juga tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Nah, biasanya penjual merupakan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, dan penjual yang menjual barangnya di bawah harga pasaran juga akan menderita kerugian. Nah, sedangkan penjual yang menjual di atas harga pasar tidak akan menemukan konsumen yang mau membeli kepadanya. Sama-sama merugi ya. Nah, dengan kata lain, menemukan konsumen yang mau menemukan konsumen atau bahwa penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga meskipun dia bisa menentukan berapa kuantitas yang dijual. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada barang dan jasa bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau bahkan produsen C. Nah, oleh karena itu, produsen yang jika melakukan promosi dengan iklan itu tidak akan memberi pengaruhnya sama sekali di pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Nah, jika industri dalam pasar ini mendapat keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan yang baru yang akan ikut masuk ke pasar. Begitu pula sebaliknya, jika industri tersebut mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Tidak ada batasan dan hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna ini. Nah, selanjutnya juga ada setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Nah, di sini pembeli akan mengetahui jenis barang dan harga yang dikenakan oleh perusahaan. Nah, demikian pula si penjual akan mengetahui tingkat permintaan konsumen dari mulai harga dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, di sini tidak ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Termasuk dalam hal ini juga pemerintah tidak dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya, di sini ada equilibrium jangka pendek. Nah, equilibrium pasar akan tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Nah, untuk kurvanya, equilibrium jangka pendek itu seperti ini ya. Bahwa kurvanya terlihat horizontal ya. Selanjutnya ada equilibrium jangka panjang. Nah, untuk equilibrium jangka panjang, bahwa mula-mula harga pasar ditentukan oleh equilibrium jangka pendek, perpotongan kurve S dan D. S itu supply dan D itu demand. Nah, yang akan menghasilkan harga pasar. Nah, pada harga ini ada keuntungan lebih karena harga lebih dari LAC. Hal ini menarik bagi pihak lain yang akan memasuki pasar. Nah, ada penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru sehingga penawaran output di pasar naik. Nah, S akan bergeser ke kanan menjadi S1. Nah, harga juga menjadi turun ke P1 sehingga P1 sama dengan LAC. Nah, baik pasar maupun perusahaan dalam kondisi equilibrium jangka panjang seperti ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama, untuk kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran, memberikan barang dengan harga logis serta sumber daya produksi bebas keluar masuk. Nah,
Di sini maksudnya yaitu salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Nah, harga juga menjadi indikator bagi kinerja produsen. Jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, maka perusahaan itu akan rugi. Nah, agar dapat bertahan, perusahaan juga harus memberikan memperbaiki kinerjanya. Nah, di lain pihak, jika perusahaan dapat menawarkan barang di bawah harga pasar, itu berarti fungsi produksinya telah berlangsung secara efisien. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna memberikan harga yang logis sesuai dengan permintaan pasar. Nah, pasar persaingan sempurna terpacu untuk berproduksi dengan efisien. Di samping itu, sumber daya produksi juga bebas keluar atau masuk, sehingga kegiatan ekonominya lebih sehat dan bergairah atau lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya ada kekurangan pasar persaingan sempurna, yaitu barang yang diperdagangkan bersifat homogen, inovasi terhambat. Nah, di sini maksudnya bahwa pasar persaingan sempurna, barang yang diperdagangkan mereka yaitu bersifat homogen. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Nah, sehingga inovasinya menjadi terhambat. Nah, ini merupakan keburukan atau kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh pasar persaingan sempurna. Di sini ada pasar beras, sayuran, buah, pasar saham, dan juga gandum. Selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai pasar yang bertugas melayani semua konsumennya. Nah, yaitu ada di mana ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu orang penjual tetapi terdapat banyak pembeli. Terus juga ada produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat, dan juga adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, secara langsung atau tidak langsung, perusahaan yang mempunyai kesempatan untuk memonopoli suatu pasar akan berusaha membuat hambatan atau batasan untuk menyulitkan pendatang baru masuk ke pasar tersebut. Nah, ini arti dari memonopoli itu ya. Nah, bahwa hambatan-hambatan inilah yang akan menempatkan pendatang baru pada kondisi persaingan yang tidak menguntungkan dalam harga dan biaya dengan perusahaan monopoli yang sudah mapan atau berdiri sejak lama, yang sudah menguasai pasaran, sehingga pasar monopoli ini hanya ada beberapa di setiap tempatnya ya, dan mereka juga memonopoli semua pasaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, bisa kalian lihat. Nah, untuk kurva dan juga ada keterangannya ya. Nah, kita bahas di sini untuk keseimbangan jangka pendek, bahwa perusahaan monopoli adalah penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi, sehingga kurva permintaannya adalah memiliki kemiringan negatif. Nah, untuk kurva MR-nya juga akan berada di bawah kurva D. Sehingga tingkat output paling menguntungkannya adalah pada saat MR sama dengan MC. Sehingga penentuan harga juga, harga terbaiknya itu akan dicapai pada saat P lebih dari MR, di mana P sama dengan ATC atau tingkat harga dan outputnya terbaik. Nah, jika digambarkan bahwa P lebih dari ATC, maka akan mengalami keuntungan, sedangkan P kurang dari ATC, maka akan mengalami kerugian. Nah, sedangkan untuk keseimbangan jangka panjangnya,
bahwa dalam jangka panjang semua input dan biaya produksinya adalah variabel, di mana tingkat output terbaik adalah saat P sama dengan LMC, sehingga skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC pada tingkat output terbaiknya, sehingga perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri, karenanya perusahaan tidak perlu berproduksi pada tingkat terendah. Selanjutnya ada kelebihan pasar monopoli. Nah, kelebihan pasar monopoli itu yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Nah, jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing, maka akan mengurangi pemborosan terhadap sumber-sumber yang mereka gunakan. Misalnya kan untuk pasar monopoli ini lebih banyak menggunakan sumber-sumber daya yang langka seperti mineral dan juga ada barang tambang. Nah, yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Nah, perusahaan monopoli biasanya merupakan perusahaan yang besar sehingga bisa menikmati skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi. Nah, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Nah, dalam sejarah jarang bahwa perusahaan monopoli mengalami kebangkrutan. Nah, biasanya perusahaan itu mampu bertahan dan membuktikan dirinya bahwa mereka akan laku di pasaran seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Nah, di sini bahwa pasar monopoli akan membuat perusahaan mampu membeli mesin-mesin mahal dengan tingkat efisiensi tinggi yang dapat memproduksi banyak output dalam waktu minimum. Nah, penggunaan mesin-mesin ini bahwa mereka ingin membuktikan bahwa mereka akan mampu bertahan dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, maksud dari Departemen Penelitian dan Pengembangan ini yaitu gunanya adalah menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari pasar monopoli. Bahwa di pasar monopoli ini merupakan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Nah, contohnya perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi, hanya meningkatkan produksi ketika ada permintaan dan tidak pernah menambah suplai produk, sehingga memancing kenaikan harga. Nah, selanjutnya adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Nah, maksudnya di sini bahwa pada pasar monopoli konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Selanjutnya adanya kesenjangan dalam pembagian pendapat. Nah, perusahaan monopoli selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sementara dalam persaingan sempurna, kesenjangan ini tidak ada karena perusahaan hanya bisa mendapatkan keuntungan normal dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya tidak adanya persaingan. Nah, hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk. Nah, selanjutnya ada mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah, konsumen akan dirugikan dalam hal pembayaran harganya.
Nah, di mana konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pasar monopoli di Indonesia. Nah, ada Pertamina, Kereta Api, PLN, Telkom Indonesia, ya. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana adanya banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Nah, untuk ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama ada terdapat banyak produsen atau penjual. Maaf. Nah, tapi meskipun seperti itu, jumlah produsen atau penjual ini tidak sebanyak pada persaingan sempurna. Nah, pada pada pasar monopolistik ini tidak satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar ini tidak begitu penjualnya tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya ada jenis barang yang dipasarkan berbeda. Nah, hal ini yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopolistik. Bahwa pada pasar monopolistik, barang yang dihasilkan bisa dibedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya. Meskipun jenis barangnya cenderung sama dengan produsen lainnya, tapi tetap bisa membedakan misalnya dari kemasan atau cara pembayarannya atau juga layanan purna jual yang diberikannya. Nah, oleh karena itu, barang-barang dari pasar monopolistik bukan merupakan barang substitusi atau pengganti yang sempurna, melainkan hanya semi substitusi yang akhirnya memungkinkan para produsen memiliki kekuatan untuk memonopoli pasar meskipun hanya untuk produk tertentu dan dari sinilah sifat monopoli tersebut berawal. Nah, awal-awalnya dari sini. Nah, selanjutnya ada produsen mampu mempengaruhi harga. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana produsen tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga, maka pada pasar monopolistik, produsen mempunyai kemampuan itu. Walaupun mempengaruhinya itu tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang. Selanjutnya itu ada produsen mampu mempengaruhi harga. Nah, berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana produsen tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga. Nah, maka pada pasar monopolistik, produsen mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga. Nah, walaupun tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Nah, seperti disebutkan sebelumnya bahwa kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkannya. Nah, karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan berpindah ke merek lain. Nah, maksudnya konsumen akan tetap memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harganya. Contohnya kita contohkan sepeda motor saja. Yang pertama, sepeda motor Honda ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sementara motor Yamaha atau merek Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Nah, akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing seperti itu. Sehingga di sini adanya produsen mampu mempengaruhi harga.
Nah, selanjutnya ada produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Nah, di sini produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin memasuki pasar ini harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi tidak semudah pada persaingan sempurna bahwa produsen lain mudah masuk keluar dalam pasar. Selanjutnya, yang terakhir ada promosi penjualan harus aktif. Nah, di pada pasar monopolistik ini, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak pembeli. Nah, kemampuan perusahaan akan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka membuat mereka mau membeli produk tersebut. Nah, meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Nah, jadi di sini promosi penjualan harus aktif ya. Nah, di sini ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pasar monopolistik. Nah, dilihat dari kurvanya di sini bahwa titik equilibrium di pasar secara bahwa perusahaan monopoli adalah untuk jangka pendeknya ya. Untuk perusahaan monopoli adalah monopolistik ya kita ya. Nah, bisa dilihat untuk kurva yang sebelah kiri nih ya. Untuk keseimbangan jangka panjang, sedangkan untuk yang jangka pendek itu adalah yang sebelah kanan. Nah, kita bahas yang keseimbangan jangka pendeknya. Nah, keseimbangan jangka pendeknya pada dasarnya monopolistik itu hampir sama dengan pasar monopoli. Nah, akan tetapi kurva D atau demand-nya itu pada pasar monopolistik lebih elastis. Sedangkan untuk keseimbangan jangka panjang, untuk kurvanya yang sebelah kanan, bahwa dalam jangka panjang semua perusahaan memonopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC. Nah, yang itu kalian bisa lihat. Nah, di situ kurva LAC itu memiliki kemiringan yang negatif. Nah, jika perusahaan dalam persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, nah akan tetapi banyak perusahaan yang mampu masuk ke pasar dalam jangka panjang sehingga titik keseimbangan pindah ke titik LAC. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Nah, untuk kelebihan yang pertama ada barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik berbeda walaupun fungsinya sama. Perusahaan terdorong mengadakan inovasi dan masyarakat umum mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, di sini maksudnya adalah barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik itu berbeda walaupun fungsinya sama. Nah, maksudnya di sini perbedaan ini bisa menyangkut kualitas, harga ataupun pelayanan. Karena itu perusahaan terdorong mengadakan inovasi. Nah, kebaikan lainnya adalah masyarakat umumnya selalu mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan tersebut atau ingin mendominasi persaing gitu. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari pasar monopolistik yaitu persaingan yang tajam dan harga pada pasar persaingan berada di tingkat yang tinggi. Nah, maksudnya itu adalah kekurangannya itu karena persaingan yang tajam dari perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Nah, hal inilah yang mendorong harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Nah, untuk kekurangan pasar monopolistik itu adalah pasar persaingan yang tajam dan harga pada pasar persaingan berada di tingkat yang tinggi.
Nah, untuk contoh pasar monopolistik itu ada Unilever, Wings Food, dan juga Indofood. Nah, kalian bisa lihat ya dari ini tuh ada beberapa barang yang sama tapi berbeda. Yang kalian bisa lihat dari merek dan kualitasnya ya. Selanjutnya, yang terakhir dari struktur pasar itu ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna tentunya, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Nah, untuk ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Nah, seperti pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. Nah, sehingga hanya ada beberapa penjual. Tapi di sini hanya ada beberapa penjual di pasar oligopoli ini. Karena penawaran satu jenis barangnya hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Nah, untuk yang ketiga ada produk yang dijual bisa bersifat homogen. Nah, produk yang dijual bisa bersifat homogen dan biaya juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Nah, di industri ini yang memproduksi barang standar seperti ini banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah, seperti industri baja, aluminium, semen, dan bahan bangunan. Nah, yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Nah, hambatan di sini bahwa meskipun terdapat hambatan, namun hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli, bahwa di sini masih bisa masuk ke dalam pasar ini, tapi hanya ada sedikit hambatan saja seperti itu. Nah, selanjutnya adanya saling ketergantungan. Nah, kebijakan harga dan kuantitas produksi satu produsen akan berpengaruh terhadap kebijakan harga serta kuantitas produsen lain. Nah, apabila satu produsen menurunkan harga, maka pengaruhnya adalah menaikkan jumlah penjualan produsen tersebut dan mengurangi penjualan produsen lain. Nah, di sini adanya kerja sama antar produsen akan memperkuat posisi mereka sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan tingkat harga, misalnya dengan membuat perjanjian harga untuk produk-produk tertentu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penggunaan iklan sangat intensif. Nah, iklan adalah salah satu senjata ampuh bagi perusahaan-perusahaan oligopoli untuk bersaing dengan perusahaan lain, karena iklan sangat berpengaruh terhadap tingkat laku dan perubahan selera konsumen. Selanjutnya ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pasar oligopoli, yaitu bahwa keseimbangan jangka pendeknya itu equilibrium pasar tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Nah, untuk keseimbangan jangka panjangnya bahwa pasar oligopoli dapat menyebabkan efek yang merugikan seperti P lebih dari MC, dan karenanya terdapat terinvestasi alokasi sumber daya ekonomi ke perusahaan-perusahaan dalam industri oligopoli. Nah, perusahaan juga biasanya tidak berproduksi pada titik terendah kurva. Nah, juga ketika oligopoli memproduksi produk yang terdiferensi, terlalu banyak biaya yang dibuang untuk iklan dan perubahan modal. Nah, kurva patah dalam pasar oligopoli. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Nah, untuk kelebihan pasar oligopoli yaitu yang pertama, konsumen bisa memilih produk yang ada di dalam pasar sesuai dengan yang diinginkan, karena pasar oligopoli ini menyediakan banyak pilihan produk. Banyak persaingan pada para produsen akan memberikan keuntungan terhadap konsumen, yakni kesadaran produsen akan penting produk dan produknya juga akan memiliki kualitas tetapi dengan harga yang terjangkau pula.
Selanjutnya ada biasanya produsen pada pasar oligopoli akan melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga akan membuat produk mereka akan terus berkembang. Nah, selanjutnya kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, produsen atau penjual baru akan merasa kesulitan dalam masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Nah, dalam hal ini juga sering terjadi cekcok harga antar produsen dalam menarik lebih banyak konsumen. Nah, sehingga membutuhkan biaya modal besar dalam melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus untuk dikenal oleh para konsumennya. Nah, dan produknya juga bisa dibedakan pada produk produsen lainnya. Nah, untuk pasar oligopoli yang pertama ada semen. Di sini ada Samsung atau smartphone, Toyota mobil, motor, ya, air mineral, nah sampo, sabun dan lain-lain. Selanjutnya ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah gambar. Ini merupakan situs web belanja online. Nah, kalian pasti pernah belanja online. Nah, karena sekarang berkat canggihnya perkembangan teknologi dan internet, kita sudah tidak perlu repot-repot pergi ke toko atau pasar, terus bermacet-macet ria di jalanan ya, karena belanja kini semakin mudah. Kalian hanya tinggal mengunduh aplikasi, terus setelah diunduh kita hanya tinggal mencari barang yang dibutuhkan, terus pesan jika sudah tertemu apa yang kita butuhkan, terus selanjutnya kita hanya tinggal menunggu barang pesanan diantar ke lokasi tempat tinggal kalian. Nah, tapi tahukah kalian jika aplikasi yang kalian gunakan itu termasuk e-commerce? Nah, apa itu e-commerce? E-commerce itu merupakan kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan yang dimanfaatkan perkembangan iptek khususnya internet. Nah, berkat internet, penjual dan pembeli dapat bertemu di situs atau aplikasi e-commerce. Nah, karena itu e-commerce ini di sini juga bisa berarti perantara atau media yang memungkinkan terciptanya pasar di dunia maya. Nah, berkembangnya iptek dan menjamurnya situs serta aplikasi e-commerce memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam transaksi di pasar. Nah, diantaranya yang pertama yaitu memperpendek jarak. Maksudnya memperpendek jarak ini yaitu jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat dengan adanya bantuan internet. Karena pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk bertransaksi secara langsung. Nah, cukup dengan internet, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, seperti saat ini ya, pada saat pandemi saat ini, situs aplikasi e-commerce itu sangat diminati oleh banyak lain, apalagi agar adanya social distancing ya. Aplikasi e-commerce ini sangat digunakan banyak sekali. Ibu juga terkadang membeli suatu barang lebih memanfaatkan aplikasi e-commerce. Nah, selanjutnya ada perluasan pasar. Nah, jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual juga akan semakin luas di peran iptek di sini. Nah, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia yang sebelumnya jika tidak ada internet hanya dapat menjual barang di suatu lokasi tertentu saja. Nah, produk lokal dapat mendunia dengan internet seperti itu. Jadi perluasan pasarnya sangat jauh ya. Nah, selanjutnya ada perluasan jaringan mitra kerja. Nah, di sini baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia tanpa batasan negara dapat saling bermitra dalam mengembangkan ekonominya. Seperti ada tuh yang namanya Japri, baju luar negeri branded atau apa yang barangnya hanya ada di luar negeri. Kita dapat membelinya melalui situs web yang berasal dari Indonesia. Nah, mereka
membeli barang dari sana lalu dijual kembali kepada kita yang membutuhkannya. Selanjutnya, ada biaya lebih efisien. Nah, interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik tertentu. Bahwa di sini juga interaksinya maksudnya itu secara tatap muka atau bertemu ya, sehingga mengurangi biaya transportasi juga kan. Nah, sehingga penyediaan barang dan jasa juga cukup dengan menampilkan gambar atau foto di produk yang diperjualbelikan. Nah, tidak perlu membangun atau menyewa toko yang menampilkan produk misalnya, dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, pekerjaannya juga dapat dikerjakan oleh aplikasi yang bekerja 24 jam nonstop. Nah, sehingga biaya menyewa toko, transportasi, dan tenaga kerja dapat ditekan hanya karena adanya internet. Sehingga, nah, bisa dilihat bahwa biaya di sini lebih efisien ya. Selanjutnya ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, untuk citra perusahaan merupakan persepsi dari suatu perusahaan untuk dapat direkam oleh konsumen. Nah, sehingga di sini internet mempercepat perkembangan citra karena profil perusahaan disebar melalui internet, seperti itu. Selanjutnya ada menyederhanakan proses pelayanan. Nah, dengan layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antri dalam memesan produk. Cukup membuka komputer atau handphone di rumah masing-masing, maka proses pembayaran juga dapat lebih mudah dan praktis dengan memanfaatkan layanan transaksi antar bank. Karena untuk pembayarannya juga cukup dengan klik, maka kegiatan belanja dapat dilakukan. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada mempermudah akses informasi produk. Nah, informasi produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat atau calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapanpun dan di mana saja, seperti itu. Nah, informasi produk, karena informasi produknya dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, sekian dari Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan keempat untuk pembahasan ini sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian dapat dicermati dengan baik dan diterima dengan baik. Baik, kita sudahi saja materi pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi dan cuaca seperti ini. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.